Shall we have breakfast together? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, jurusan PGSD dari ruangan 2G. Melalui video ini saya akan membuat materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Akar pada umumnya dalam tumbuhan kita menemukan bahwa akar merupakan organ yang tidak melihat atau tidak terlihat berada di bawah permukaan tanah, berwarna kecoklatan atau kekuningan, dan memiliki ujung yang runcing. Jika dipotong memanjang, akar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian diferensiasi, bagian pemanjangan, dan bagian pembelahan. Yang pertama, bagian diferensiasi. Ketika jaringan mulai berkembang berbeda dengan jaringan lainnya, atau ketika sel menjadi spesialis. Contohnya epidermis menjadi rambut akar. Yang kedua yaitu pemanjangan. Biasanya daerah pendewasaan yaitu dari sel yang kecil menjadi sel yang besar. Dan yang ketiga yaitu pembelahan atau ujung, merupakan jaringan yang selalu membelah dikarenakan memiliki meristem apikal, contohnya tudung akar yang berfungsi untuk menembus tanah. Jika dipotong secara melintang, akar dibagi menjadi bagian luar adalah bagian kulit atau epidermis, tengahnya bagian korteks, bagian dalamnya endodermis, bagian pusat yaitu silinder pusat. Silinder pusat merupakan tempat di mana akar mentransportasikan unsur hara dan juga mineral ke atas untuk fotosintesis. Silinder pusat dibagi menjadi periksikel, pembuluh atau kilem dan floem. Kilem membawa air, floem yang membawa hasil fotosintesis. Pada umumnya jenis akar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akar tunggang dan akar serabut, di mana untuk tumbuhan monokotil atau berkeping satu, seperti jagung, padi, rumput, memiliki akar serabut. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil atau berkeping 2, seperti kacang tanah, mangga, memiliki akar tunggang. Fungsi akar bagi tumbuhan: untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua yaitu menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangan, biarkan vegetatif atau perkembangan biakan tanpa adanya perkawinan. Pada tumbuhan tertentu, akar digunakan sebagai alat respirasi, contohnya pohon bakau. Batang berbeda dengan akar yang pada umumnya di bawah permukaan tanah. Batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas permukaan dan juga merupakan tempat daun, bunga, dan juga buah melekat, di mana pada batang juga terdapat yang disebut nodus atau buku dan juga internodus atau ruas. Nodus merupakan tempatnya daun, bunga, buah, dan juga tunas melekat. Sementara internodus merupakan bagian batang yang letaknya di antara nodus. Tidak hanya akar pada tumbuhan,
Tidak hanya akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil juga memiliki perbedaan, yaitu salah satunya pada tumbuhan monokotil. Ruas pada tumbuhan terlihat jelas, sedangkan pada dikotil ruas pada tumbuhan tidak terlihat jelas. Adapun fungsi batang pada tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Dan batang berfungsi mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Yang ketiga yaitu daun. Secara struktur bagian luar daun pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama lembaran atau disebut dengan lamina, tempat di mana klorofil itu tersebar. Tangkai atau petiolus yang menghubungkan daun dengan batang. Upih bagian ujungnya untuk memeluk batang. Sementara jika daun diiris, maka jaringan daun terdiri dari epidermis, mesofil, dan epidermis bawah. Epidermis untuk melindungi daun menjadi stomata. Stomata adalah modifikasi dalam epidermis bawah. Mesofil untuk mesofil yang terdiri dari mesofil palisade, mesofil bunga, karang atau jaringan spon. Organ neonnya bernama kloroplas, di mana di dalam kloroplas terdiri klorofil. Jaringan pembuluh untuk transport bahan mental dan hasil fotosintesis yang berisi kilem atau korban dioksida dan air, dan flem atau glukosa. Sama halnya dengan akar dan batang tumbuhan. Monokotil dan dikotil juga dapat dibedakan dari daunnya, yaitu tumbuhan monokotil biasanya memiliki daun bentuk tulangnya sejajar, contohnya daun jagung. Sedangkan untuk dikotil biasanya memiliki bentuk tulang yang menjala atau menjari, contohnya daun pepaya. Sedangkan fungsi daun pada tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Adanya stomata pada daun yang berfungsi sebagai alat pernapasan, sehingga daun berfungsi sebagai alat respirasi. Sebagai alat reproduksi vegetatif, contohnya tanaman cocor bebek yang daunnya itu berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Mengatur proses transpirasi, yaitu proses kehilangan air akibat penguapan melalui stomata dan kutikula. Proses gutasi, yaitu proses pelepasan air berupa cairan dari jaringan daun yang berbentuk tetesan-tetesan. Selanjutnya yaitu bunga. Daun dan bunga sebenarnya adalah satu organ, di mana bagian dari daun nantinya akan menjadi bunga, namun berbeda dengan daun. Bunga adalah alat berkembang biakan generatif, di mana bunga biasanya memiliki warna yang menarik untuk mengikat serangga atau hewan lainnya untuk membantu menyuburkan. Meskipun biasanya bentuknya berbeda-beda, pada umumnya bunga memiliki struktur seperti gambar yang ada di atas, di mana terdapat benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Namun hanya tumbuhan yang disebut memiliki bunga sempurna yang memiliki kedua alat kelamin.
Seperti gambar di atas, contohnya seperti bunga sepatu. Sedangkan ada juga bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, baik itu putik saja atau benang sari saja. Dan bunga jenis itu disebut bunga yang tidak sempurna. Sama halnya dengan organ yang lain, tumbuhan monokotil dan dikotil juga dapat dibedakan salah satunya dari jumlah kelopak bunganya, di mana pada umumnya tumbuhan monokotil memiliki bunga dengan jumlah yang kelopak kelipatan 3, dan dikotil biasanya memiliki bunga dengan jumlah kelopak kelipatan 4 dan 5. Selanjutnya yaitu buah. Berbeda dengan bunga, buah biasanya berkembang biak dengan memiliki putik atau alat kelamin betina yang disebut bakal buah dan mengandung bakal biji putik pada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Sedangkan untuk buah yang lengkap terdiri dari kulit, daging buah, dan biji. Dan untuk buah yang sudah matang, buah memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan exocarp, yaitu lapisan yang terluar yang pada umumnya tidak tembus air. Kemudian lapisan mesocarp, yaitu lapisan yang berserat dan berdaging, dan yang terakhir lapisan endocarp, yaitu lapisan paling dalam yang berbatasan dengan biji. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.